nanti terus pertigaan kedua belok kiri. Oh, Kak bisa antar saya ke sana? Oh, Abah. Iya, Kak. Oh, bisa. Ayo. Dari jurusan mana, Dek? Dari akuntansi, Kak. Oh, akuntansi. Ya. Kak, Kak punya referensi tentang pergerakan mahasiswa baru itu? Soalnya saya punya tugas buat paper. Oh, iya Dek, ada di YouTube channelnya Pekon UNG, nanti lihat saja pergerakan mahasiswa. Oh, di YouTube, Kak? Iya. Oh, iya, Kak. Nanti saya cek. Terima kasih, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Nama saya Rahmayana, saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi periode 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pergerakan mahasiswa. Jadi pergerakan mahasiswa itu adalah segala pergerakan yang berhubungan dengan mahasiswa itu sendiri. Kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki peran dan fungsi sebagai agent of change, iron stock, dan social control. Sedangkan zaman semakin berubah dan terus maju. Lantas, apakah kita sebagai mahasiswa hanya melakukan pergerakan-pergerakan yang sama sampai saat ini? Tentunya dibutuhkan perkembangan yang mampu beradaptasi dalam perkembangan zaman dalam tanda kutip revolusi industri 4.0 ini. Dan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mengemas pergerakan itu sehingga dapat bertahan dan mampu menghadapi fenomena revolusi industri 4.0 ini. Tentunya dengan membuat arah baru pergerakan. Ini merupakan pilihan yang harus dilakukan oleh kita mahasiswa agar tidak tergeserkan oleh perkembangan zaman. Malahan, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, sebenarnya memudahkan kita sebagai mahasiswa untuk menentukan arah baru pergerakan ini dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah canggih. Namun sebelum itu, apa sih sebenarnya revolusi industri 4.0 ini? Di era revolusi industri 4.0 sampai dengan saat ini ada 4 tahapan. Tahap pertama dimulai dari tahun 80-an. Ditemukannya mesin uap yang mendorong menemukannya kereta uap, kapal uap, dan mesin pabrik uap, dan lain-lain. Tahap kedua, yaitu ditemukannya sumber daya listrik dan perakitan, di mana meningkatnya produksi barang dari perusahaan. Tiga, dari tahun 2000, adanya inovasi teknologi, informasi, dan komersialisasi. Keempat, kegiatan manufaktur yang didukung oleh wireless dan big data secara masif. Intinya dari revolusi 4.0. Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap akuntan. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat mempengaruhi atau mengubah bisnis. Yang pertama, dari bagaimana pengadaan atas bisnis. Perbedaannya dulu dengan sekarang yang dulunya itu hanya pengadaan aset-aset fisik. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, pengadaan aset fisik dapat berupa teknologi seperti website, online marketplace, serta sosial media. Yang kedua, dari pengadaan yang dibutuhkan dalam bisnis termasuk sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu kekurangan termasuk staf akuntansi. Berikutnya dari segi pembuatan dan pengembangan perusahaan baru sudah bisa dalam bentuk kantor atau perusahaan online. Selanjutnya yang terakhir itu dari segi cara menjual produk dan jasa melalui online atau sering disebut dengan marketplace. Jadi, kita sebagai mahasiswa harus berpikir untuk bagaimana mengikuti perkembangan zaman di era revolusi 4.0 ini, yaitu dengan meningkatkan kompetensi atau keahlian diri kita agar tidak dapat tersaingi dengan teknologi. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan akuntan kita. Yang pertama yaitu hard skill. Hard skill terdiri dari olah data, visualisasi, dan statistika. Yang kedua, soft skill terdiri dari
berkomunikasi, dan berpikir kritis. Adapun standar yang harus kita kuasai berdasarkan sebuah indikator. Yang pertama itu kita mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu kita mampu menguasai teknik, prinsip dalam konteks pengetahuan prosedural dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan elemen ICT adalah untuk membantu proses identifikasi dan pengumpulan informasi akuntansi di era revolusi industri 4.0 adalah untuk ketajaman bisnis dan kompetensi terlatih. Yang ketiga yaitu kecerdasan digital atau bagaimana memahami teknologi baru beroperasi. Yang keempat yaitu sintesis, analisis, dan interogasi data. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi. Teruntuk maba 2020. Kadang jengkel ya, kok bisa di momen beranjak ke jenjang yang dinantikan seperti sekarang, malah pandemi menyerang. Sedih juga ya, karena harusnya kita bersama sudah melihat banyak kawan baru lewat orientasi kampus yang seru-seru. Banyak cerita tentang perkuliahan pertama dan tugas-tugas kelompok yang terlewatkan. Tidak masalah, tidak apa-apa untuk sedikit kecewa dan pasrah. Warna cerita orientasi tahun ini memang berbeda, hanya lewat virtual tanpa tatap muka langsung, hanya mendengar suara sambil terus sabar hingga waktu berkumpul tiba. Pasti ingin sekali merasakan perjalanan ke kampus dan mengikuti perkuliahan. Tapi, semua harus ditunda dulu dari rumah. Untuk maba 2020, kalian tangguh dan luar biasa. Menjadi mahasiswa pun bisa secara daring sambil sama-sama berusaha agar pandemi segera berakhir. Semangat terus dan selalu unggul serta berdaya saing. Keseimbangan keharusan adalah kekuatan untuk masa depan yang takkan terhentikan. Di dalam perbedaan kita dipersatukan sebagai pembuktian bahwa kita kian mapan. Tetaplah teriakan itu dengan lisan, lalu kita hentakkan itu dengan tindakan. Tetaplah teriakan itu dengan lisan, lalu kita hentakkan itu dengan tindakan. Ingatan sehingga teriakan itu dengan lisan. Selamat datang mahasiswa baru 2020. Jona. Keseimbangan adalah sebuah keharusan. Sekali imitasi kita tetap imitasi. Keseimbangan adalah sebuah